Shalom saudara, jumpa lagi dalam catatan penyembahan. Dan kali ini saya akan membagikan bahan untuk saudara. Saudara bisa download di deskripsi, ada link Google Drive di situ. Silakan buka, lalu download, dan bahan itu akan menjadi pegangan kita untuk kita merenungkan topik tentang penyembahan kali ini. Mari bersama-sama kita berdoa sebelum kita akan membahas, merenungkan tentang hidup menyembah, tentang penyembahan dalam kehidupan kita. Tuhan, kami mengucap syukur pada saat ini kami dapat bersama-sama berkumpul melalui media digital, khususnya lewat YouTube. Tuhan pimpin kami, biarlah lewat media ini Engkau bekerja, membuka mata hati kami, membuka pikiran kami, untuk kami semakin diperlengkapi sebagai penyembah Allah. Terima kasih ya Bapak, yang mengucap syukur, biar Roh Kudus menolong setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji nama Tuhan saudara. Topik kali ini saya berikan sebuah judul, yaitu penyembahan yang eksklusif. Penyembahan yang eksklusif. Nah saudara sekalian, kalau kita memperhatikan firman Tuhan, kisah tentang bangsa Israel di mana mereka dipanggil oleh Allah keluar dari Mesir untuk memasuki tanah perjanjian, salah satu panggilan mereka itu adalah menjadi penyembah Allah. Nah, sehingga sebelum masuk ke tanah perjanjian, Allah berfirman melalui Musa dalam kitab Ulangan pasal yang ke-7 ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Ulangan pasal 7 ayat 16. Engkau harus melenyapkan segala bangsa yang diserahkan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Janganlah engkau merasa sayang kepada mereka. Perhatikan, janganlah beribadah kepada Allah mereka, sebab hal itu akan menjadi jerat bagimu. Jadi Allah dengan tegas sebelum bangsa Israel masuk ke tanah perjanjian, ada sebuah perintah akan mereka melenyapkan segala bangsa yang diserahkan oleh Tuhan Allah mereka, dan jangan menyembah beribadah kepada Allah mereka, karena itu akan menjadi jerat untuk umat Allah. Perintahnya jelas, perintahnya tegas, agar Israel menjaga dirinya, menjaga kekudusan terhadap penyembahan pada ilah lain. Dengan kata lain, Yahweh, Allah Tritunggal itu mau disembah dengan cara yang eksklusif. Tidak boleh ada ilah lain, tidak boleh ada pihak lain yang disembah dalam kehidupan umatnya. Tetapi saudara, kalau kita membaca urutan kisah dari bangsa Israel, dari masa mereka masuk ke tanah perjanjian, kemudian mereka masuk di era hakim-hakim, lalu mereka masuk di era kerajaan, dan seterusnya saudara, ada begitu banyak peristiwa bangsa Israel menyembah ilah lain. Menyembah ilah-ilah lain. Salah satunya misalnya saudara, seorang raja bernama Salomo. Dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 11 ayat yang keempat dikatakan bahwa Raja Salomo itu tidak sepenuh hati berpaut kepada Tuhan. Kalau kita baca konteks ayat ini, Raja Salomo punya banyak istri dari berbagai bangsa, lalu mereka membuat hati Salomo berpaut kepada ilah-ilah lain selain kepada Allah Israel. Jadi Salomo telah menyembah ilah-ilah lain. Nah, saudara sekalian, kondisi ini membuat penyembahan Salomo, juga bangsa Israel secara umum, itu menyembah tidak seperti yang Allah mau. Kenapa? Karena Allah menghendaki penyembahan yang eksklusif. Sementara bangsa Israel dan raja-raja Israel menyembah Allah bersamaan dengan ilah-ilah yang lain. Nah, saudara sekalian, pada saat ini, bagaimana kualitas penyembahan kita? Bagaimana karakter penyembahan kita? Apakah penyembahan kita masih
berupa penyembahan yang eksklusif, masih berupa penyembahan yang murni, yang dimana Allah menjadi satu-satunya yang kita sembah, atau sudah tercemar, atau udah ada banyak pihak-pihak lain, ilah-ilah lain yang mulai menarik hati kita, sehingga penyembahan kita tidak lagi eksklusif. Nah, hidup di tengah-tengah zaman sekarang, saudara, ada begitu banyak hal, ada begitu banyak cara di mana ilah-ilah lain itu bisa setiap saat hadir dalam hati dan pikiran kita. Kalau seorang tokoh bernama Richard Ryder, teman-teman bisa lihat di halaman yang kedua, dia berkata seperti ini. It's no longer true that we encounter their faith solely on their home. They have invaded our own. Jadi ilah-ilah lain itu tidak hanya kita temui atau tidak lagi kita temui di tempat di mana mereka berada, di tempat di mana mereka dicipta atau disembah atau dipuja. Tetapi ilah-ilah lain itu menginvasi, datang membombardir rumah kita, hidup kita. Dengan apa? Berbagai macam cara. Dengan media, dengan YouTube, saudara, dengan mungkin TikTok, dengan Facebook, Instagram, internet, semua dipakai menjadi media di mana ilah-ilah lain itu bisa membombardir hati kita. Sehingga penyembahan gereja Tuhan, penyembahan umat Allah seringkali tidak lagi murni. Ada banyak pikiran, ada banyak cabang-cabang dalam hati, dalam pikiran kita yang membuat penyembahan kita tidak lagi eksklusif hanya untuk Allah. Nah, kita berbicara tentang ilah lain yang kalau pada zaman bangsa Israel itu adalah dewa-dewa. Yang kalau pada zaman Salomo itu ada dewa Ashitoret, ada dewa Milkom, dewa Kamos. Tapi sekarang ilah lain itu lebih kompleks, saudara. Bukan hanya ilah lain dalam bentuk konsep-konsep ketuhanan agama-agama lain, tapi juga dunia ini bisa menjadi ilah baru dengan segala kenikmatan, dengan segala tipu daya, dengan segala godaan yang bisa menjadi kompetitor Allah dalam penyembahan kita, sehingga penyembahan kita tidak lagi eksklusif untuk Allah. Maka pada saat ini, saudara, mari kita bersama-sama merenungkan, apakah benar ilah-ilah itu adalah ilah, adalah Tuhan yang layak kita sembah? Apakah benar dewa-dewa itu adalah Allah, adalah ilah yang berkuasa, yang hidup seperti Allah kita? Maka Richard Ryder itu menjelaskan kembali di halaman yang sama, halaman yang kedua. Dia berkata bahwa the gods have no real existence. There is no other gods, nor human permitted to make other gods for himself. No real existence. Ilah-ilah lain itu no real existence. Mereka tidak sungguh-sungguh ada. Mereka tidak sungguh-sungguh hidup. Mereka tidak sungguh-sungguh berkuasa seperti yang diceritakan, seperti yang dinarasikan oleh kepercayaan-kepercayaan tertentu. Mereka no real existence. Dengan kata lain bahwa ketika seseorang menyembah ilah lain, dia sedang menyembah sesuatu yang sebenarnya tidak seperti yang dia bayangkan. Begitu pula, saudara, dengan ilah-ilah modern yang kita mungkin juga harapkan bisa memenuhi, menyelamatkan, mengisi kekosongan jiwa kita, no real existence. Mereka tidak punya power untuk itu. Kenapa? Karena itu bukan Allah. Mereka nggak punya kuasa untuk menyelamatkan, memenuhkan hidup kita. Karena mereka bukan Allah. Hanya Allah dalam Tuhan Yesus Kristus yang sanggup menyelamatkan, yang berkuasa dan bisa memenuhkan kerinduan kita, kepenuhan ilahi itu dalam diri kita. Maka saudara, mari kita menyembah hanya kepada Allah yang hidup, Allah Tritunggal saja. Sebab dialah Allah yang hadir, yang hidup, yang memimpin kita. Dan dengan cara itulah kita akan menikmati anugerah, keselamatan, sukacita kekal, damai sejahtera kekal. Karena
kita menyembah Allah yang benar, yang hidup secara eksklusif. Hati kita tertuju pada satu pihak, hati kita tertuju terarah pada satu pribadi, yaitu Allah Tritunggal Maha Kudus yang kita sembah melebihi apapun, melampaui apapun dalam segenap kehidupan kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk anugerah-Mu. Pada saat ini kami boleh merenungkan tentang penyembahan yang eksklusif, penyembahan yang seharusnya kami tujukan hanya kepada Engkau. Ampuni kami kalau dalam kehidupan kami, dalam penyembahan kami, seringkali ada banyak hal, ada banyak pihak, ada banyak objek yang menjadi kompetitor-Mu dalam hati kami. Pimpin kami Tuhan, biarlah saat ini kami kembali ambil komitmen untuk hanya menyembah Engkau saja. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur dan kami arahkan pengagungan kami, penyembahan kami, pemujaan kami hanya kepada Engkau, Allah Tritunggal Maha Kudus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Saudara, kalau saudara ada pertanyaan, ada sesuatu yang ingin didiskusikan, bisa menulis di kolom komentar dan kita akan berdiskusi lebih lanjut dalam catatan penyembahan berikutnya. Tuhan Yesus memberkati.